Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita sama-sama membedah persoalan besar umat secara kritis dan mendalam. Hari ini kita akan membongkar satu pertanyaan besar yang belum banyak dijawab secara jujur. Kemana sebenarnya uang jemaah haji Indonesia dipakai? Bukan cuma soal berangkat atau tidak berangkat, tapi kita bicara soal sistem pengelolaan dana haji yang tampak syariah, tapi menyimpan bahaya laten. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena konten seperti ini hampir tidak pernah kalian temukan di media mainstream. Sahabat religi, setiap jemaah haji reguler di Indonesia diwajibkan menyetor setoran awal minimal 25 juta rupiah. Uang itu masuk ke rekening virtual atas nama masing-masing jemaah dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH. Nah, karena antrian haji di Indonesia bisa mencapai 20, 30, bahkan 47 tahun, maka dana itu tidak langsung digunakan, tapi diputar oleh BPKH melalui berbagai instrumen investasi, sukuk, deposito syariah, atau kerja sama proyek syariah. Dari sanalah muncul istilah nilai manfaat, yakni keuntungan dari hasil pengelolaan dana jemaah yang belum berangkat dan dipakai untuk menambal biaya jemaah yang berangkat tahun ini. Tahun 2025, total jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan adalah 221.000 orang. Biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH resmi ditetapkan sebesar 89,4 juta rupiah per jemaah yang dibayar langsung oleh jemaah BP 55,4 juta rupiah. Sisanya sebesar 33,9 juta ditutup dari nilai manfaat. Artinya, negara tidak benar-benar memberi subsidi, tapi mengambil uang dari jemaah lain yang belum berangkat. Mari kita hitung total nilai manfaat yang dikeluarkan. 33,9 juta kali 221.000 jemaah. Sama dengan sekitar 7,51 triliun rupiah. Jadi lebih dari 7,5 triliun uang hasil investasi tahun ini langsung habis hanya untuk menutup biaya tahun ini saja. Biar gampang dipahami, coba kita pakai beberapa analogi. Analogi pertama, warung bayar mundur. Bayangkan kamu makan di warung, tapi kamu nggak bayar. Karena yang bayar adalah orang yang datang besok. Lalu besok orang berikutnya datang, dia makan, tapi bayarnya ditanggung orang yang datang lusa. Kalau suatu hari nggak ada orang datang, pemilik warung bangkrut, semua utang nggak kebayar. Kemudian analogi yang kedua, ponzi syariah terselubung, ya ini memang bukan ponzi secara hukum, tapi polanya mirip. Dana dari jemaah baru menopang subsidi jemaah lama, bergantung pada arus masuk pendaftar baru. Kalau pendaftaran menurun drastis, sistem goyah. Jika investasi merugi, nilai manfaat anjlok, jemaah harus bayar penuh atau negara panik cari dana tambahan. Masalahnya bukan cuma pada skema subsidi silang, tapi tidak ada jaminan masa depan. Jemaah yang setor 25 juta rupiah hari ini nggak tahu apakah 20 tahun lagi nilai manfaatnya cukup. Sementara setiap tahun terus dipakai habis. Kemudian laporan publik tidak transparan. Rakyat tidak tahu portofolio investasi BPKH secara rinci, tidak ada publikasi proyek mana yang gagal atau menguntungkan. Lalu, potensi kerugian sistemik besar. Jika Indonesia dilanda krisis ekonomi atau sistem haji berubah drastis di Arab Saudi, nilai manfaat bisa jatuh akibatnya. Jemaah harus menanggung biaya penuh tanpa siap. Dan yang terakhir, uang umat jadi sumber bancakan. Ada kekhawatiran bahwa dana besar ini menjadi ladang empuk elit tertentu karena kontrol publik lemah dan DPR tidak benar-benar serius mengaudit BPKH. Jadi pertanyaannya,
kenapa negara tidak terbuka soal nilai manfaat? Kenapa jemaah nggak bisa lihat sendiri uangnya ditaruh di mana? Kenapa tidak ada simulasi terbuka? Kalau kamu daftar tahun ini, estimasi nilai manfaat kamu tahun sekian-sekian. Sudah saatnya kita menuntut audit terbuka terhadap semua investasi dana haji. Keterlibatan publik dalam pengawasan BPKH. Laporan simulasi masa depan nilai manfaat secara terbuka. Alternatif sistem dana haji yang lebih berkeadilan dan transparan. Bukan cuman subsidi silang. Teman-teman, ini bukan soal setuju atau tidak setuju subsidi. Ini soal keadilan, keterbukaan, dan perlindungan atas uang umat. Jangan sampai niat suci berhaji berubah jadi mimpi buruk karena sistem yang tidak amanah. Kalau kamu setuju bahwa ini harus dibongkar lebih dalam, bantu konten ini menyebar. Like, share, dan subscribe channel ini. Karena semakin banyak yang sadar, semakin besar peluang untuk perubahan. Sampai jumpa di konten investigasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.